Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mmm, Kali ini, eee, kita akan, membahas hadis-hadis apa ya, bukan hadis-hadis sih, pembahasan masalah, eee, babut tauhid ya, pembahasan masalah tauhid, masalah akidah, yang mana cita rasanya ini cita rasa Asy'ari Maturidi ya. Yang mana ini, juga dibahas yang fokus pembahasan di sini adalah perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Begitu juga ya ada juga di sini, dengan Mu'tazilah karena jujur aja penggagas dari mazhab Asy'ari ini ya Abul Hasan Al-Asy'ari ini dulunya adalah orang Mu'tazilah ya, karena beliau sudah ya istilahnya sudah menemukan borok-borok yang ada di Mu'tazilah, akhirnya beliau, memutuskan untuk membuat suatu mazhab yang memang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Asy'ari di dalam bab akidah di sini ya. Banyak, ulama-ulama yang tenar juga, mengikut kepada mazhab ini. Di antaranya Al-Imam Nawawi kalau nggak salah itu, Imam Ghazali, kemudian siapa lagi tuh, Al-Qusairi dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pembicaraan mengenai mukallaf itu sendiri ya. Seperti apa sih, kewajiban seorang mukallaf ya, eee, untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, baik itu yang berkenaan dengan akidah, kemudian apalagi fikih dan lain sebagainya di sini ya. 15 di sini pembicaraan mengenai mukallaf. Perkataan musannif dengan ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf di sini maksudnya adalah manusia dan jin, bukan malaikat. Karena malaikat tidak tergolong mukallaf atas kaul yang tahqiq ya. Karena itulah musannif melambangkan mukallaf dengan min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, agar malaikat tidak termasuk karena malaikat tidak bersifat dengan laki-laki dan perempuan ya. Jadi malaikat ini ya malaikat kayak gitu, nggak ada laki-laki dan perempuan. Kalau jin ada laki-laki dan perempuannya seperti itu ya. Batasan mukallaf di sini adalah yang berakal serta sehat panca inderanya, meskipun hanya pendengaran dan penglihatan, serta sudah sampai dakwah kepadanya. Maka tidaklah termasuk di sini anak kecil meski sudah mumayyiz, orang gila dan orang yang kehilangan panca indera seperti buta dan tuli, serta orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Gitu ya. Jadi di sini orang yang mukallaf ini artinya orang yang sehat akal pikirannya, panca inderanya kayak gitu ya. Meskipun hanya pendengaran dan penglihatannya. Kemudian di sini dia juga bukan termasuk anak kecil meskipun dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu di bawahnya lagi sebenarnya daripada baligh itu sendiri dan mukallaf. Ya, kemudian di sini orang gila, buta dan tuli, orang yang kehilangan panca indera, buta dan tuli, dan orang yang tidak sampai dakwah ya, orang yang di pedalaman sana di ujung kayak gitu kan,
dakwah belum sampai kayak gitu dan dia tidak tahu hukum syariat agama Islam, ya belum masuk orang yang seperti itu ya. Makanya ketika ini juga berlaku, ketika hal ini juga berlaku kepada ahlul fitrah ya. Ahlul fitrah itu ya keluarga-keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejaman dengan itu yang sudah meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Ya kalau sudah meninggal seperti itu ya sudah, artinya ya ahlul fatrah, nggak ada masalah lagi bagi mereka karena toh pun dakwah sampai kepada mereka, yaitu dakwahnya dari agama-agama Nasrani pada waktu itu, Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya, itu bukan untuk mereka. Itu hanya golongan untuk Bani Israel saja, untuk kaum-kaumnya saja, bukan untuk ini bukan untuk kalangan masyarakat Arab pada masa itu ya. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir pada waktu itu ketemu, ya memang beda hukumnya dari keduanya. Nabi Musa ya punya syariat sendiri untuk umatnya sendiri, Nabi Khidir ya punya syariatnya sendiri untuk umatnya sendiri. Meskipun sudah sampai ya nggak bisa seperti itu. Itu memang untuk umatnya masing-masing. Nah beda kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya kita pasti tahu kan, rahmatan lil alamin, artinya ya berlaku untuk semua umat di situ. Kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di Arab Saudi lah, Mekah dan Madinah, ya semuanya sampai ke daerah Malaysia, Thailand, Indonesia, apa segala macam. Kalau misalkan sudah sampai ya sudah masuk semuanya itu ya. Maka bukanlah setiap dari mereka itu tergolong mukallaf. Maka bukanlah setiap dari mereka itu tergolong mukallaf ya. Jadi nggak semua orang dikatakan mukallaf seperti itu. Adapun adanya tuntunan beribadah dari anak kecil yang mumayyiz seperti sholat, puasa, bukan karena dia tersebut mukallaf, melainkan hanya targhib, penggemaran baginya agar dia menjadi terbiasa dengan ibadah tersebut, insya Allah di situ ya. Bal qala Imamul Haramaini inna fahma hadhihi salasati hiya nafsul aqli faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi falaysa bi'aqilin. Bahkan telah berkata Imam Haramain di sini, sesungguhnya pemahaman tiga perkara ini adalah akal itu sendiri ya. Maka barang siapa yang tidak mengetahuinya, artinya tidak mengetahui makna wajib, makna mustahil dan makna jaiz, maka dia itu orang yang tidak berakal ya. Jadi ya istilahnya makna wajib, makna mustahil, makna jaiz ini yang mana dia tidak tahu, maka orang tersebut tidak berakal. Karena jujur aja sih, kalau metode daripada Asy'ari ini kalau berbicara masalah akidah, dia menitik beratkan pada akal kayak gitu ya, pada akal. Tapi bukan berarti dia liberal, artinya mengesampingkan daripada Al-Qur'an itu sendiri, enggak. Tapi dia akal di situ untuk apa ya istilahnya, kalau ibarat kata itu kelompok penyerangnya lah seperti itu, sebelum orang itu mempelajari dalil naklinya kayak gitu ya, nas-nas Al-Quran dan hadisnya gitu. Jadi dia memang betul-betul dikempur dulu dengan pemahaman-pemahaman yang bersifatnya istilahnya akal pikir seperti itu ya. Ya kalau misalkan cuman dalil Al-Quran dan hadis saja, mungkin di beberapa orang mungkin ada yang nggak nyambung, mungkin konslet dan lain sebagainya ya. Tapi kalau digempur dengan akal pikiran, ya bisa jadi dia ya walaupun dia gimana kayak gitu, paling enggak dia bisa diam lah kayak gitu kan.
seperti itu. Fa idza qila hunal qudratu wajibatun, wajibatun lillahi kanal makna qudratullahi la yusaddiqul aqlu bi adamiha li anal wajibah huwallazi la yusaddiqul aqlu bi adamihi kama taqaddama. Maka jika dikatakan di sini kudrat itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka di sini maknanya adalah kudrat Allah Subhanahu wa taala tersebut akal tidak membenarkan dengan ketiadaannya, karena wajib itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal dengan ketiadaannya, sebagaimana telah diterangkan terdahulu keterangannya. Di sini dia contohkan kudrat, ya, kudrat. Mustahil dong kalau misalkan Allah itu Allahus Somad, Allah tempat bergantung bagi kita, tempat kita meminta, terus kedudukannya kayak saya ini nggak berdaya, nggak punya apa-apa dan lain sebagainya, kayak gitu kan nggak mungkin. Kayak gitu. Kita contoh aja lah kalau misalkan kita butuh apa ya, jalan apa segala macam proyek dan lain sebagainya, mesti harus dengan orang-orang yang mesti harus meminta proposal atau mengajukan segala sesuatunya dengan seorang penguasa, kayak gitu, karena ya dia punya kuasanya itu tadi, kayak gitu. Jadi begitu dia tekan apa segala macam, dia sudah deal di situ, ya maka semua akan jalan, dia punya kuasanya. Nggak mungkin kalau misalkan saya bisa menetapkan tanda tangan proyek jalan apa segala macam yang mana saya tidak punya kuasa dengan itu. Nah, seperti itu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, kudrat di sini yang punya segala macam kekuasaan di situ, ya. Kita ambil contoh lagi, Allah itu wujud, ada, kayak gitu kan. Ya wajib bagi Allah di situ. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu nggak ada, nggak mungkin akal kita bisa menerima seperti itu. Itu nggak mungkin akal kita bisa menerima, karena apa? Alam dan seisinya ini siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib di situ artinya segala sesuatu yang memang itu mutlak dan tidak bisa disanggah oleh akal pikiran kita. Kalau misalkan hal tersebut ya menyelisihi dari apa yang disampaikan oleh orang-orang, kayak gitu kan. Ya contohnya aja ateis, kayak gitu kan. Ya Allah itu gimana ya, kalau kata mereka ya Allah itu nggak ada lah. Atau bisa dikatakan kalau ada yang mungkin yang lebih soft kayak gitu, ya butuh apalagi ya, data atau bukti-bukti lagi sehingga mereka itu bisa yakin bahwa Allah itu benar-benar ada, ya wallahu alam. Kalau sudah seperti itu, karena jujur aja kalau misalkan Allah itu ya anggaplah katanya diragukan lah, mungkin belum cukup bukti lah bagi mereka untuk meyakinkan bahwa mereka itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sel-sel yang dia punya itu, ya kan, yang ada di dalam tubuhnya itu, ya pasti ada saingannya lagi. Siapa yang menciptakan seperti itu kan? Apakah ada lagi di luar daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa lebih hebat lagi menciptakan organ tubuh manusia? Ya, itu pun juga masih belum terbantah lagi kan. Itu maksud daripada wajib. Artinya akal tidak akan mungkin bisa menerima ketiadaannya. Kayak gitu kan. Allah itu wujud. Ya, otomatis akal kita pasti oke, gitu kan. Nggak mungkin Allah itu istilahnya tidak ada kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita menyatakan Allah itu tidak ada, mustahil kayak gitu kan. Karena apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah gambarannya. Fa amal wajibu bi makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi fa huwa makna akhar laisa muradan fi ilmi tauhid fala yastabih alaikal amru. Adapun wajib dengan makna sesuatu yang diberi pahala karena mengerjakannya dan diberi siksa karena meninggalkannya, ini adalah makna yang lain yang tidak dimasukkan dalam ilmu tauhid. Maka janganlah kamu samar atau bimbang atas perkara ini, ya. Jadi kalau dalam ilmu fiqh itu makna dari wajib di situ adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu makna wajib di dalam ilmu
Jadi segala sesuatu yang diberi pahala karena dia mengerjakannya dan dia diberi siksa karena dia meninggalkannya. Kalau yang namanya wajib di sini di dalam ilmu tauhid mazhab Asy'ari di sini adalah la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Itu allazi la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Na'am, lau qila yajibu 'alal mukallifi i'tiqaduhu qudrati lillahi ta'ala kanal makna yusabu 'ala zalika wa yu'aqabu 'ala tarki zalika. Akan tetapi di sini juga bisa dikatakan atau kalau dikatakan wajib atas mukallaf itu untuk mengiktikafkan atau untuk mempercayai bahwa kudrat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka jadilah maknanya diberi pahala atas itikad tersebut, atas keyakinan tersebut, dan diberi siksa karena dia tidak mempercayai hal tersebut ya. Ya, kita misalkan contoh lah, Allah itu ada, Allah itu wujud. Nah, kalau misalkan di sini maknanya wajib, di sini artinya kita diberi ganjaran atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mempercayai bahwa Allah itu ada, dan kita diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Itu ya. Kalau misalkan kita ya istilahnya maknai bahwasanya wajib di dalam akidah itu seperti itu ya. Fafuriqa baina ayyuqala i'tiqaduhu kaza wajibun wa bayana ayyuqala la ilmu masalan wajibun di annahu idza qila la ilmu wajibun lillahi ta'ala kanal makna anna ilmallahi ta'ala la yusaddiqul aqlu bi adamihi wa amma idza qila i'tiqadul ilmi wajibun kanal makna yusabu ini ataqada zalika wa yu'aqabu illam ya'taqid. Maka dibedakan di sini antara perkataan mereka. I'tiqad yang seperti ini adalah wajib. Dan di antara perkataan mereka, ilmu itu umpamanya adalah wajib. Karena jika dikatakan ilmu itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah bahwa ilmu Allah taala itu akal tidak akan membenarkan dengan ketiadaannya. Dan jika dikatakan mengiktikadkan ilmu itu wajib, maka maknanya adalah diberi pahala jika ia mengiktikadkan yang demikian itu, dan dia diberi siksa jika ia tidak mengiktikadkannya, tidak mempercayainya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan karena ya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu, ya itu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala di situ ya. Dan kita diberi pahala karena kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan kita akan bersiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bodoh ya. Itu ya, nggak tahu ya, plonga-plongo kayak gitu ya, kata orang zaman sekarang. Itu sudah kita pasti otomatis diberi siksa gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita mempercayai hal-hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang istilahnya yang memperburuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya itu kita pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu ya kita akan mendapatkan pahala. Dan ini sebenarnya juga ada pertentangan sebenarnya dari beberapa ulama ya. Ada yang memang apa yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mensifati af'alnya Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang memang mesti harus daripada Al-Qur'an dan hadis, ada juga yang tidak mesti. Yang penting itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan segala macam kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Seperti halnya wujud.
Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis kayak gitu kan, wujud tersebut. Tapi ya kita mau ngebantahnya juga di dalam Al-Quran dan hadis juga nggak mungkin kayak gitu kan. Kalau misalkan Allah itu tidak ada, ya siapa yang menciptakan alam semesta itu gitu kan, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis seperti itu. Kudrat, kalau kudrat itu ada di dalam Al-Quran dan hadis, meskipun ya tidak dijelaskan spesifik, seperti halnya kayak misal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhayyin itu kan yang ada di dalam alam husna kayak gitu. Ya seperti itu, tapi ya semuanya pasti mengarahnya ke situ. Gitu, nggak mungkin ada ulama yang mengatakan bahwa Allah itu ajiz, ya, lemah, nggak mungkin. Allah itu kudrat, ya, maha berkuasa itu ya. Fahos alal farqi bainahuma wala takum mimman qallada fi aqaididdin fayakuna imanuka mukhtalifan fihi fatakhludu finnar inda may yaqulu la yakfi taqlid. Maka berhati-hatilah atas perbedaan antara keduanya dan janganlah engkau menjadi di antara orang-orang yang bertaklid dalam akidah-akidah agama. Karena sebab itu maka jadilah imanmu masih diperselisihkan di dalamnya. Lantas engkau kekal di dalam neraka menurut orang-orang yang berkata tidak cukup taklid tersebut. Mayakulu layak fit taklid ya. Di sini. Gini ya. Kalau misalkan seorang muqallid ya kayak saya misalkan, itu masih diperselisihkan keimanannya kalau misalkan saya mempercayai segala sesuatu, misalkan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat di situ. Kalau misalkan saya cuma mengatakan bahwasanya kamu tahu dari mana kalau Allah itu ada? Ya kata ustaz saya. Atau kamu tahu dari mana kalau Allah itu kudrat, irodat kayak gitu kan? Ya kata ustaz saya kayak gitu kan, kata si A, kata si B dan lain sebagainya. Saya tidak pernah tahu dalil-dalil baik itu dalil ijmali atau dalil tafsili, dalil yang secara ringkas ataupun secara terperinci di situ ya eh, di dalam mengimani akidah di dalam mengimani afal-afalnya Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau misalkan saya tahu bahwasanya Allah itu ada. Dari mana saya tahu adanya makhluk ini? Siapa yang menciptakan alam semesta ini kalau misalkan bukan Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu. Nggak mungkin dong kalau misalkan Allah itu bersifat lemah, tidak mempunyai kuasa kayak gitu kan. Kalau misalkan ya dengan segala macam sesuatu ini ya istilahnya beliau bisa semua menciptakan seperti itu ya kan, irodah gitu kan, maha menghendaki kayak gitu kan. Nggak mustahil aja kalau misalkan Allah itu ya seperti halnya saya, seperti halnya makhluk kayak gitu, bisa menciptakan segala macam yang ada di isinya ini, langit dan bumi ini. Mustahil kalau misalkan Allah itu tidak mempunyai tidak mempunyai keinginan kayak gitu ya, kayak gitu untuk istilahnya seperti halnya makhluk kayak gitu, nggak mungkin itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu hal-hal seperti itu, maka keimanan kita tidak akan mungkin lagi bisa diperselisihkan. Kalau misalkan kita wujud itu apa ya, cuman kata Ustadz A, kata Ustadz B, kayak gitu kan, kata si A, kata si B, kayak gitu. Nah itu masih diperselisihkan. Makanya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya gitu, ya bermazhab Asy'ari Maturidi, maka kita harus tahu baik itu dalil ijmal, dalil ijmali dan dalil tafsilinya itu wajib kita tahu. Nah, nanti di pembahasan misalkan sifat wajib bagi Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, itu nanti kita akan bahas dalil ijmali, dalil tafsili,
berdasarkan eh, akal pikiran ya, gitu, berdasarkan akli itu ya, belum nakli ya, belum Al-Quran dan hadis. Di sini lebih banyak mengedepankan akal pikiran ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mendengar ini, silahkan coba teman-teman bantah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kira-kira bertabrakan nggak kira dengan nas Al-Quran dan hadis, seperti itu ya. Musonib menganjurkan agar kita selalu menjaga perbedaan antara dua perkataan yang sama-sama berhukum wajib. Sedangkan pengertian wajib itu masing-masing dari kedua perkataan itu tidak sama. Jika seseorang berkata, Allah itu wajib bersifat kudrat, maka pengertian wajib di sini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal akan ketiadaannya. Ini berarti bahwa kudratnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibenarkan ketiadaannya oleh akal. Sedangkan jika seseorang tersebut berkata mempercayai bahwa Allah itu bersifat kudrat adalah wajib, maka pengertian wajib di sini adalah sesuatu yang diberi pahala kalau dikerjakan dan diberi siksa kalau ditinggalkan. Ini berarti bahwa kalau kita mengiktikadkan atau mempercayai bahwa Allah itu bersifat kudrat, maka kita memperoleh pahala. Kalau kita tidak, atau kalau kita berkeyakinan sebaliknya, maka jadilah kita diberi siksa ya. Kalau Allah itu ya apa sih itu, nggak, kalau misalkan Allah itu maha kuasa kayak gitu kan, kudrat, buktinya doa sampai sekarang gak dikabul-kabul. Kalau misalkan Allah itu maha kuasa, artinya saya sudah jadi orang kaya loh. Nah, kalau kita sudah berpandangan seperti itu, kita tidak percaya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikasih siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksud kalau misalkan wajib itu mayusabu ala filihi wa yuaqabu ala tarkihi, seperti itu ya. Nah, perbedaan makna wajib ada dua perkataan ya, seperti yang di atas, harus kita jaga baik-baik agar tidak keliru penempatannya. Nah, kalau misalkan makna wajib menurut ilmu tauhid, di situ artinya ya akal tidak akan membenarkan ketiadaannya, kayak gitu ya. Allah itu wajib ada, artinya nggak mustahil kalau misalkan Allah tidak ada. Kalau misalkan Allah tidak ada, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu yang dimaksud dengan wajib menurut ilmu tauhid ya. Allazi la yusaddiqul aqlu biadamihi. Segala sesuatu yang tidak yang tidak dibenarkan oleh akal dengan ketiadaannya. Ada juga kalau misalkan mayusabu ala fi'lihi wa yuqaqabu ala tarkihi, artinya kita mesti percaya bahwasanya Allah itu ada. Kalau misalkan kita percaya dengan Allah, akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi pahala. Kalau misalkan kita percaya bahwa Allah itu tidak ada, maka kita akan diberi siksa. Nah, di situ perbedaan antara wajib di sini ya, wajib berdasarkan ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Ya, seperti itulah gambaran-gambaran simpelnya. Jadi kita harus tahu penempatannya. Musonib juga menganjurkan agar kita sebaiknya tidak termasuk orang-orang yang taklid dalam masalah akidah agama. Karena di sini kalau kita taklid dalam masalah tersebut, maka iman kita jadi mukhtalif, artinya diperselisihkan di sini ya. Karena sebagian ulama, yakni yang berpendapat dengan cukupnya taklid, menyatakan bahwa itu bahwa telah tetap iman kita, sedangkan sebagian lagi berpendapat dengan tidak kecukupan taklid, menyatakan bahwa iman kita belum subut atau belum tetap. Artinya kita percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa segala macam, kita harus tahu dalil-dalilnya. Seperti itu, kita nggak boleh taklid seperti itu ya. Misalkan
wahdaniyat itu kan, apa buktinya bahwa Allah itu wahdaniyat gitu kan, Maha Esa kayak gitu kan. Ya qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itulah segambarannya. Oh, berarti sudah paham betul kayak gitu kan. Apa buktinya ada kudratnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang menurunkan hujan dari langit kayak gitu kan, yang istilahnya mengatur segala alam semesta ini ya kan. Nah, itu. Nah, Allah juga yang merancang lagi, mendesain lagi istilahnya galaksi Bima Sakti dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, itu nggak ada masalah seperti itu ya. Itu artinya kita sudah uh, istilahnya memahami uh, apa namanya, sifat afalnya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sudah mantap, dan iman kita sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh ulama-ulama ya, seperti itu ya. Kalau kita ya Allah itu ada kayak gitu kan, kata si A kata si B tadi kan cuman berdasarkan oh Ustadz si A seperti ini, guys, itu sudah ada beberapa ulama yang oh itu masih diperselisihkan imannya seperti itu. Maka kalau kita taklid, kita kekal dalam neraka berdasarkan pendapat yang kedua. Ini karena itu berarti iman kita belum subut, ya, belum tetap. Adapun jika kita tidak taklid, maka para ulama telah sepakat mengenai subutnya iman kita, tetapnya iman kita ya. Makanya kalau kita masih kecil itu kan ya disuruh ngaji kayak gitu kan. Allah wujud kidam bakau mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniya qudrat iradat ilmu hayat, seperti itu kan, didoktrin seperti itulah mulai dari kecil kita. Kemudian ar-Rahman Rahim Malikul Qudus Assalamu min Aziz Jabbar kayak gitu kan. Nah, kita sudah di apa ya istilah, kalau bahasa kasarnya itu dicekoki lah sudah kayak gitu kan, di brainwash lah sudah seperti itu ya, kasarnya lah seperti itu ya. Semua agama pasti seperti itu ya, baik itu agama Islam, Kristen, Yahudi sampai yang lain-lain ya seperti itu pastinya. Mulai sedari kecil kita sudah ditanamkan hal-hal yang simpel-simpel yang berkenaan dengan masalah agama Islam ya. Kita wajib belajar agama Islam itu secara detail, secara kafah. Qala Sanusi walaysa yakunu syakhsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaidi walau quti tu qat'an la arji'u an jirmi hadza. Sanusi telah berkata, seseorang tidak menjadi mukmin jika dia berkata, saya mantap dengan akidah-akidah itu, dan andai saya diancam untuk dipotong dengan beberapa potongan, niscaya saya tidak akan mencabut kemantapan jazam saya. Ini ya, kemantapan jazam saya ini. Kalau misalkan saya sudah mantap bahwa Allah itu ada dan sudah nggak bisa dibantah, sudah nggak mau lagi saya cabut, ya artinya itu akidah saya sudah mantap. Artinya di KTP saya Islam itu bukan Islam KTP lagi, memang betul-betul murni mukmin ya, yang tidak ada orang yang memperselisihkan lagi, karena ya saya tahu yang namanya Allah itu ada itu kan, wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi ya, berdasarkan bukan taklid buta seperti itu, tapi ya berdasarkan kepada baik itu dalil akli, kemudian dalil nakli, ijmali, dan tafsili seperti itu ya. Jadi kita ya harus itu di dalam berakidah itu harus belajar seluk-beluknya di dalam menjalankan agama Islam. Lanjut lagi, balayakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhil khamsina bidaliliha wa taqdima hadzal ilmi fardan kama yu'khadhu min syahil aqaidi li'annahu ja'alahu asasan yam bani alaihi ghairuhu.
bahwa dia tidak akan menjadi mukmin sehingga dia mengetahui akan setiap akidah dari yang 50 dengan dalil, ya, dengan dalilnya, yaitu dalil yang ijmali, dan mengetahui pula bahwa mendahulukan ilmu adalah fardu sebagaimana dikutip dalam kitab Syarhul Aqaid, karena pengarangnya yakni Sa'di Tazani telah menjadikan ilmu itu sebagai dasar yang terbentuk atas barang yang lainnya, gitu ya, atas sesuatu yang lainnya. Jadi ilmu tersebut adalah pondasi di dalam kita mengerjakan segala sesuatu, terutama ini masalah akidah dan syariah, ya, masalah ilmu fiqh itu penting, ya. Teman-teman baca di dalam kitab Ta'lim Mutalim, di situ pentingnya kita menuntut ilmu. Kemudian teman-teman juga bisa baca di dalam kitab Al-Majmu', di situ Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Betapa pentingnya seseorang tersebut mencari ilmu. Kalau misalkan seseorang tersebut meninggal dalam menuntut ilmu, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan mati syahid. Seperti itu, ya. Menuntut ilmu di sini, ya, kalau misalkan saya pelajari, kalau dari Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' di situ, ya, artinya ilmu-ilmu yang membahas tentang syariat-syariat agama Islam. Gitu, ya, baik itu berkenaan dengan akidah, berkenaan ilmu fiqh, di situ ke ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis dan lain sebagainya di situ. Dan menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau misalkan hukumnya fardu kifayah itu di dalam kitab Al-Majmu' di situ dikatakan bahwasanya fardu kifayah itu lebih utama sebenarnya dikejar ketimbang fardu ain dari sisi manfaatnya, oh ya, dari sisi manfaatnya. Kenapa? Karena kalau misalkan seseorang tersebut mempelajari atau mengerjakan yang namanya fardu kifayah, dia juga apa ya, memberi manfaat bagi orang lain dan dia menggugurkan dosa-dosa orang lain seperti itu. Itu manfaat kita mengerjakan fardu kifayah. Contoh misalkan kita mengerjakan apa ya, mengerjakan ini uh, apa ya, itu sholat jenazah gitu ya, mengerjakan sholat jenazah, kita mengurus mayat di situ kan, kita yang memandikan, kemudian kita yang mengkafani, kita mensolati, kemudian kita yang menguburkan, kita melakukan hal tersebut seperti itu. Maka kita sudah menggugurkan dosa-dosa orang-orang di sekelilingnya yang tidak mengerjakan hal tersebut. Itu pentingnya kita mempelajari hukum-hukum yang sifatnya fardu kifayah. Kayak gitu kan. Bayangkan kalau misalkan seseorang tersebut tidak mengetahui uh, hukum tersebut, kayak gitu kan, hukum-hukum tersebut, maka berdosa semua kampung yang ada di situ. Kalau misalkan tidak ada orang yang berilmu di situ, ya. Makanya, ya, jujur aja kalau saya tuh di antara orang yang berilmu di situ yang paham dengan masalah ilmu hadis itu, wah, itu saya mesti harus hormati walaupun dia berbeda pandangan sama saya, walaupun dia ngeselin kayak gitu kan, walaupun dia itu menjengkelkan, tapi saya mesti harus respect. Karena apa? Kalau nggak ada ustadz-ustadz ahli hadis, berdosa satu kampung, satu kabupaten, satu kecamatan di situ. Dia itu yang menggugurkan dosa-dosa kita ini, tuh, ya. Begitu juga masalah ilmu fiqh, masalah ilmu Al-Quran dan lain sebagainya di situ. Teman-teman bisa baca di dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi di situ. Pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita belajar di situ, ya. Dan 1 jam kita satu bab kita membahas masalah ilmu agama ini, itu lebih baik daripada kita sembahyang mulai dari pagi sampai mulai dari malam sampai pagi, sepanjang malam. Itu yang dikatakan ulama-ulama yang apa ya, yang dikutip oleh Al Imam Nawawi di dalam kitab Al Majmu', ya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, apabila ada salah, apabila ada hal-hal yang mungkin menyinggung hati teman-teman, yang tidak sesuai dengan apa ya, yang ada kata-kata yang tidak sesuai, yang tidak harus saya lontarkan di video ini dan di video-video sebelumnya, dan tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya di dalam saya menyampaikan kitab-kitab yang ada, yang sudah saya tunjukkan ke teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.